Assalamualaikum Pak Haji Juhri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Pak, saya mau ke Bapak tentang sesuatu masalah yang ada dalam diri saya. Intinya kekurangan percaya diri. Tapi bukan persoalan istri kan, bukan? Bukan. Gimana Pak, gimana? Ini saya tuh kurang percaya diri tentang nanti praktek pembelajaran berdiferensiasi itu gimana ya gitu. Tentang pembelajaran berdiferensiasi, apalagi ditambah KSE gitu, kompetensi sosial emosional gitu. Untuk nanti di SD kan bakal ada PP ya, PP yang mengobserver atau memantau kita tentang pembelajaran di kelas, karena harus berdiferensiasi. Saya kurang percaya diri Pak, gitu intinya. Kurang berarti dalam apa nanti pada saat praktiknya gitu ya, kurang percaya diri di depan anak-anak dan di depan depan PP ya, PP juga ya, pendamping praktek, pendamping praktek itu. Itu bisa tidak percaya diri tuh. Apa sebabnya kira-kira tuh? Sebabnya tuh gini Pak, saya kurang siap. Anak-anak sih mungkin kalau ini tuh saya belum siap karena kesibukan, karena di KKG banyak kegiatan, akhirnya saya belum bisa mempersiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi dalam minggu-minggu ini tuh Pak. Pertama, kalau pembelajaran berdiferensiasi kan itu harus anak-anak dipilah-pilah atau dipilih-pilih kelompok mana yang bisa, yang siap, kelompok mana yang belum siap, terus kontennya apa yang akan dikasihkan, terus prosesnya nanti bagaimana, terus produknya bagaimana. Itu saya belum mempersiapkan sejauh itu gitu. Berarti soal kesiapannya Pak? Kesiapan untuk prosesnya? Iya, untuk proses mengajar di depan kelas ya. Dengan mengimplementasikan berdiferensiasi itu berarti di prosesnya itu belum masih ada yang belum siap. Itu selain itu ada lagi enggak? Itu kan soal keilmuannya Pak. Iya. Ada soal lain enggak barangkali? Intinya tentang kepercayaan diri saya. Mungkin kepercayaan diri saya itu karena ketidaksiapan saya. Kalau sayanya siap, mungkin ada waktu, saya akan membuat angket kepada siswa, minatnya apa saja minatnya, terus gaya belajarnya bagaimana. Kalau bisa membuat angket, mungkin saya bisa agak percaya diri lah gitu. Berarti masalah percaya diri atau tidaknya itu karena kesibukannya atau karena kemampuannya bapaknya itu? Kesibukan dengan kesiapan, kesibukan. Karena sibuk jadi tidak siap, siap gitu ya. Iya, seperti jadi kalau itu. paham sih paham ya. Yang mengakibatkan kurang percaya diri itu seperti itu. Oh ya, karena kurang siapnya gitu ya. Iya, gitu. Selain ini pernah Pak yang ketidakpercaya dirian di hal lain itu, entah di kelas, di luar kelas atau di... Karena ini sifatnya penting ya, apalagi dalam CGP, ya menurut saya baru sekarang ini ilmunya baru tahu sekarang, jadi untuk mempersiapkan itu kayaknya terlalu singkatnya Pak. Sementara yang namanya PP itu kan bentuknya asesmennya, asesmen kemudian mengobservasi gitu. Iya gitu. Kemudian pernah nggak teman yang lain bagaimana? Kira-kira pernah ngobrol dengan yang lain? Kalau pernah ngobrol dengan yang lain, yaudah siapin aja lah anaknya, dipilah-pilah, dikelompok-kelompokkan gitu. Kesiapannya mereka, siapa yang mudah memahami dengan gaya belajarnya auditori, mendengarkan, misalkan dikelompokkan dengan kelompok itu, di dalam satu kelas itu dikelompokkan ke beberapa diferensiasi perbedaan gaya belajar, yaitu auditori, terus mungkin juga visual dengan
yang Itu kan satunya lagi. bentuknya ya. Bentuknya itu. Berdiferensiasi itu ya. Artinya tuh secara keilmuan teori sih sudah paham ya. Secara keilmuan sudah paham, Ya, hanya artinya tinggal prakteknya saja, ya kurang percaya diri seperti itu. Berarti dari ini sih, dari apa yang saya tangkap sih untuk rencana aksi sih sudah ada ya, yang tadi saya sampaikan. Iya benar. Saya rencananya gini, iya. Pak. Rencananya saya tuh mau bikin angket ke siswa. Angket ke kesiapan belajar, gaya belajar mereka. Angketnya mungkin berupa di Google Form gitu tuh. Kalau mereka sudah diberikan angket, siswa-siswanya sudah diberikan angket, nanti saya lebih mudah mengelompokkan mereka ke dalam gaya belajar auditori, visual atau lain sebagainya gitu, sesuai dengan perbedaan mereka. Sepertinya sih kalau memang rencananya sudah ada dan waktunya bisa kapan-kapan bisa, misalkan ini udah siap ya. Iya. Sepertinya sih rencana sih sudah matang, rencana aksi itu. Tinggal ini saja, tinggal satu Pak Abidin. Awalnya kan tujuan yang pertama awalnya kan kita kan Pak Abidin kan kurang percaya diri. Tapi percaya diri itu hanya hanya hantu kecil saja karena terpengaruh karena saya sibuk sehingga sematang apapun ilmunya teorinya jadinya akhirnya kalah dengan rasa takutnya ya. Iya, benar. Pak Abidin ini kan dari yang saya terima ini berarti teorinya sudah paham, ilmunya sudah masuk, berarti tinggal satu lagi. Itu rencananya tadi sudah ada matang rencana-rencananya, proses-prosesnya nanti, tinggal satu lagi komitmennya. Oh iya, saya komitmennya gini, kan PP itu kemungkinan minggu depan Pak ya, mau mengobservasi kita tuh CGP yang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dalam waktu dekat ini, hari besok lah, mungkin saya akan membuat Google Form untuk angket ke siswa, gaya belajar mereka, terus minat bakat siswa bagaimana mereka, nanti dipilah-pilah, dipilih-pilih kelompok mana masuk ke kelompok mana, seperti itu mungkin rencananya itu dalam waktu dekat ini. Sehari atau 2 hari, setelah itu kan minggu depannya kan praktek langsung gitu. Iya, berarti kan persoalan yang pertama sudah saya dengar, sudah saya potret ya, kemudian sudah saya identifikasi. Intinya adalah jadi kekurangan waktu itu yang akhirnya menyebabkan teori sebanyak apapun jadi bahasa sekarang sih tereduksi, terdegradasi oleh benar. Padahal rencananya bagus, sudah tahapan-tahapannya sudah jelas, tinggal satu komitmen udah niatnya. Berarti saya harus siap, harus baik dan mengimplementasikan ilmu sehingga nanti bisa percaya diri. Iya. Saya yakin kalau saya sudah buat angket, terus anak-anak sudah siap, mungkin saya akan percaya diri dengan pembelajaran berdiferensiasi yang baru kemarin modulnya baru dikeluarkan di PGP ya, pendidikan guru penggerak. Ya, berarti sekarang sepertinya sudah ini Pak Bidin, sudah siap ya, artinya sudah siap nanti pada saat pelaksanaan praktik sudah insya Allah bisa percaya diri karena tinggal teorinya sudah paham, kemudian kita mengatur waktunya sudah paham, tinggal satu komitmen. Dengan komitmen inilah nanti langkah-langkah kita untuk untuk mengimplementasikan teori insya Allah bisa tercapai dengan Pak. Iya benar Pak. Saya sudah siap sekarang, sudah percaya diri lah. Saya yakin dan bisa dalam minggu depan saya akan bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Walaupun itu ada observer atau dari Pak Estu ya, PP-nya kita itu seperti itu. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Tapi sesungguhnya sih ini Pak Bidin, kalau kendala waktu, insya Allah waktu sih bisa diatur, tapi ilmu teori tidak bisa didapatkan secara instan. Nah, jadi yang ilmunya sudah ada, teorinya sudah ada, tinggal mengatur waktunya dan tinggal komitmen. Insya Allah nanti bisa percaya diri di depan anak-anak. Terima kasih Pak Haji Juhri atas telah menerima unek-unek saya, curhatan saya. Ternyata dengan kucing ini alhamdulillah perasaan saya sekarang yang tadinya kurang percaya diri, alhamdulillah sekarang jadi percaya diri ya.
Alhamdulillah sekarang. Ya demikianlah. Ini kami bertiga melaksanakan praktek atau simulasi tentang kucing, dan dalam hal ini saya bertindak sebagai coach dan rekan saya Pak Abidin bertindak sebagai kuci dan ini sebagai observer. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi komitmen kami bersama. Berikutnya untuk observer silahkan memberikan komentar. Memberikan komentar ya. Iya Pak. Bagaimana Bapak hasilnya atas tadi sudah mengkuci atau mengcoach Bapak Abidin? Saya coba sudah dengan menggunakan teori Tirta ya, karena kan sudah melewati tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab atau komitmen. Tadi tujuan artinya tujuan tuh ada tujuan komunikasi ini apa, diantaranya kan ada kasus yang dialami oleh Pak Abidinnya. Identifikasi saya coba bentuk seperti apa. Di sini tadi kan karena tidak percaya diri, kemudian hal-hal yang apa yang menyebabkan itu apa dan hal-hal untuk membangunnya itu apa. Kemudian akhirnya muncul sendiri akan membuat rencana aksi pembelajaran misalkan berdiferensiasi. Artinya teori dan ilmu sudah paham. Tinggal ada waktu, kemudian komitmen tinggal yang satunya. Niat untuk praktiknya. Ya, jadi Bapak tadi untuk mencapai indikator indikator keberhasilan dari tujuan Pak Abidin sudah melakukan alur kita ya. Seperti menggali atau diawali dengan tujuannya apa, terus ke identifikasi ke aksi nyata dan tanggung jawabnya sudah mengalir seperti air ya. Terus kira-kira rencana Bapak yang mana nih yang akan kembali dibicarakan atau didiskusikan lagi dengan Pak Abidin? Dengan Abidin. Soal yang sama atau bagaimana? Soal hasil dari ya ini kan berarti kan mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai, sudah praktik itu nanti bisa komunikasi lagi bagaimana, apakah memang sesuai dengan rencana, kemudian apakah kekhawatiran selama ini apakah bisa teratasi atau bisa terantisipasi, itu aja. Baik, jadi setelah tindak lanjut berarti ada lanjut Pak Abidin, kita insya Allah bertemu lagi ya. Ya, untuk komunikasi kembali. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak sudah melakukan coach yang baik ya, yang sesuai dengan alur Tirta tadi sudah dijelaskan, dan mudah-mudahan hasilnya akan baik ya ke depannya buat kursi yaitu Pak Abidin ya. Terima kasih Mon. Kami bertiga terima kasih telah melaksanakan tugas coaching ya masing-masing, khusus untuk coachnya Pak Haji Juhri, observernya Pak Enteng Karyana, dan saya sendiri coach Abidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.